Ruang hening, ruang sejuk. Selasa, 9 Agustus 2022. Pesta Santo Oswaldus Martir. Bersama saya Leon dari Paroki Santo Stefanus Surabaya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Pagi ini kami mau mendengarkan sabda. Mampukanlah kami untuk mengerti dan memahami dengan baik dan melakukan sabda itu dalam kehidupan kami seturut kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 10 dan ayat 12 sampai dengan 14. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Lalu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, bapak, dan saudari-saudara yang terkasih, Injil hari ini asik banget karena langsung memberikan ajaran iman to the point. Tuhan Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Tuhan Yesus mengajarkan agar kita bertobat dan menjadi seperti anak kecil, bukan kekanak-kanakan. Terkadang kita rancu ya, antara bersifat seperti anak kecil dan bersifat kekanak-kanakan. Nah, supaya tidak rancu, mari kita mencoba mengerti sifat kekanak-kanakan yang sering secara tanpa sengaja kita munculkan. 1. Mudah emosi. 2. Impulsif, tidak berpikir panjang. 3. Mencari perhatian. 4. Tidak mengakui kesalahan. 5. Menghindari tanggung jawab. 6. Narsistik. Kita tidak membahas yang ini. Kenapa? Karena lebih penting membahas yang bagaimana sifat anak kecil. Kalau yang tadi kekanak-kanakan, sekarang bagaimana sifat anak kecil? Anak-anak kecil terlihat menerima tanpa syarat, tersenyum tanpa alasan, mengampuni dan melupakan dengan mudah.
Dan ini yang lebih penting lagi, menaruh kepercayaan tanpa ada alasan. Pokoknya percaya. Anak kecil juga menerima apa yang dikatakan orang-orang dewasa dengan mudah. Awas, jangan lari, nanti jatuh loh. Maka dia berjalan. Sederhana sekali. Permennya enak loh, maka dia makan. Sederhana sekali. Dan Tuhan Yesus berkata, jadilah seperti anak-anak. Kitab suci menempatkan kehormatan bagi anak-anak kecil dalam kerajaan Allah. Yesaya menggambarkan Firdaus adalah sebuah tempat di mana seorang anak kecil akan bermain-main dekat liang ular tedung tanpa dilukai. Malah memiliki kuasa atas hewan atau binatang yang kejam seperti serigala, macan tutul, dan yang lain-lainnya lagi. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, jadilah seperti anak kecil. Jika Anda bingung dengan teori yang banyak hal, coba setelah ini Anda lihatlah anak kecil. Dan jadilah seperti anak kecil itu dalam hal iman Anda. Mari kita berdoa bagi orang-orang yang saat ini merasa dirinya terhimpit, kesepian, tidak punya teman, tidak punya harapan. Semoga Allah Bapa di surga menjamahnya dan segera ada jalan keluar yang terbaik. Mari berdoa bagi siapa saja yang hari-hari ini sedang mengalami sakit yang tak tertahankan. Semoga Allah Bapa memberikan hanya yang terbaik bagi mereka. Dan mari berdoa, semoga gedung gereja paroki Santo Stefanus memberikan kedamaian dan ketenangan bagi siapa saja yang berdoa di sana. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami aturkan kepadamu atas sabdamu hari ini. Semoga kami diberi kekuatan yang cukup untuk menjalani hari ini dengan menjalankan sabdamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.